Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa sekalian? Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan belajar tentang ilmu kimia. Ya, mungkin ilmu kimia ini selama kalian belajar di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama belum ada materi khusus tentang kimia. Tapi tidak usah khawatir, sebenarnya pelajaran kimia ini kita sudah alami dari sejak kecil ya, dari sekolah dasar, SMP, bahkan sampai seterusnya. Kalian akan tetap menemukan atau bisa mengetahui tentang ilmu kimia ya. Ilmu kimia itu apa sebenarnya? Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi, kemudian yang meliputi susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi itu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Dalam hal ini materi memiliki volume. Nah, apakah dia itu batu, pasir, kertas, baju, pakaian, ataupun hal-hal lain termasuk udara. Udara itu adalah materi. Ketika balon belum terisi udara, maka tampak pada gambar bahwa berat ataupun massa masing-masing itu cenderung sama. Namun setelah salah satu di antaranya diisi dengan udara, maka tampak massa yang berisi udara ini lebih besar daripada yang belum terisi udara. Inilah salah satu kesimpulan bahwa udara juga adalah materi yang memiliki massa dan volume. Materi itu memiliki wujud, ada yang wujud padat, ada yang cair, dan ada yang berwujud gas. Oke? Kemudian dari materi-materi yang memiliki wujud ini, dia masih bisa berubah-ubah juga wujudnya. Ada yang dari padat menjadi cair, kemudian cair menjadi padat, gas menjadi cair, ada juga padat menjadi gas, dan gas menjadi padat. Yang pertama, perubahan dari padat menjadi cair disebut mencair. Sebaliknya, perubahan dari wujud cair menjadi padat disebut membeku. Selanjutnya ada juga perubahan dari gas ke cair, itu disebut mengembun ya. Kalau misalnya kita masak air atau di pagi hari ada embun, kemudian cair ke gas, itu disebut menguap. Kalau kita memasak air, biasanya ada gelembung-gelembung uap yang naik ya karena panas. Kemudian dari gas ke padat, itu dikenal dengan mengkristal. Dan sebaliknya dari padat ke gas disebut menyublim. Biasanya ini contohnya adalah kapur barus. Kita bedakan ada dua jenis perubahan materi ya. Catat baik-baik ini. Ada dua jenis perubahan materi. Yang pertama yang disebut dengan perubahan fisis atau perubahan fisika. Ingat baik-baik, perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, ingat, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya air menjadi es batu ataupun es batu kembali menjadi air, itu merupakan perubahan fisika karena dia hanya berubah secara fisik saja. Atau misalnya kayu dibuat jadi meja. Meja itu tetap kayu, jadi sifat dari asalnya masih tetap ada. Walaupun dia mungkin berubah bentuk, tapi dia tetap zatnya yang semula. Kain menjadi baju ya, jadi tetap kain, ataupun benang jadi kain. Kain itu adalah gabungan dari benang-benang, sehingga dia hanya berubah saja wujudnya. Nah, ini kebalikan dari perubahan fisika atau perubahan yang menghasilkan zat baru. Saya berikan contoh, misalnya kayu dibakar jadi arang. Itu juga perubahan kimia ya, karena arang itu bukan lagi kayu. Bisa dibedakan ya. Atau paling tidak begini ya, perbedaan dari ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, kalau perubahan fisika, catat baik-baik, tidak terbentuk zat baru. Kalau kimia terbentuk zat baru. Yang kedua, kalau di perubahan fisika itu
dia hanya berubah wujud dan bentuk saja. Sementara pada perubahan kimia atau reaksi kimia, dia menghasilkan zat baru atau terjadi reaksi kimia. Di perubahan fisika, dia bisa kembali seperti semula. Jadi dapat kembali pada keadaan semula. Lilin mencair, ya dia tetap lilin, dia juga termasuk dalam perubahan fisika. Kalau di perubahan kimia, dia sulit kembali pada keadaan semula, ya, sulit kembali pada keadaan semula. Arang tidak akan pernah kembali jadi kayu lagi, ya. Kemudian untuk perubahan fisika masih memiliki sifat dari benda asalnya, ya, masih memiliki sifat dari benda asalnya. Sebaliknya perubahan kimia dia berbeda dengan sifat aslinya. Terus apa manfaatnya kita belajar tentang ilmu kimia? Ya, yang jelas semua ilmu itu sangat berguna ya. Manfaatnya kalau kita belajar kimia, kita akan memahami atau memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di alam ini. Kemudian bagi yang sudah mempelajari kimia pasti akan menjawab secara logis. Misalnya, mengapa arang tidak bisa kembali jadi kayu? Kalau yang tidak belajar kimia, ya pasti dia akan menjawab, mungkin sudah seperti itu, sudah begitu. Tapi kalau sudah belajar kimia, pasti akan mampu menjelaskan secara ilmiah bahwa materi itu tidak akan bisa kembali karena dia mengalami perubahan kimia. Oke. Kemudian manfaat yang lain yang lebih jauh mempelajari kimia, bisa ya kita pelajari mengubah bahan alam menjadi produk yang berguna tentunya untuk kehidupan kita. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, bahwa kita sudah terbiasa dengan produk-produk modern ya, dengan hasil-hasilnya seperti sabun, pasta gigi, tekstil, kemudian kosmetik, plastik, obat-obatan ya, pupuk, cat, kemudian bahan bakar dan masih banyak lagi yang lain. Semua bahan-bahan ini tentunya merupakan hasil dari kimia. Bahkan hampir semua bahan keperluan kita ya, baik langsung ataupun tidak langsung mengalami sentuhan kimia. Ya, bahkan di zaman modern seperti ini kimia memiliki andil dalam berbagai produk teknologi ya. Mari kita lihat seperti televisi ya, kemudian mesin pendingin atau kulkas, dan juga termasuk pesawat terbang. Dan tentunya ini semua rahmat dari Tuhan agar kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan, sehingga kita mampu untuk belajar dari alam ini bahwa semua ilmu pengetahuan itu bisa menambah kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Ilmu kimia juga memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Seperti misalnya ya, di bidang kedokteran ya. Di bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa penyakit, kemudian teknologi rekayasa genetik dan radiologi. Di bidang pertanian lagi misalnya ya, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk misalnya, pestisida ya, dan pemulihan tanaman. Kemudian di bidang biologi juga, kimia juga berperan dalam bidang biologi ya. Contohnya mempelajari reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Kemudian yang jelas di semua bidang kehidupan ya. Lantas ilmu kimia bagaimana bisa berkembang? Bahwa ilmu kimia itu tentunya dikembangkan dengan langkah-langkah dan metode yang sangat sistematis. Ya, terurut, tersusun dan terencana. Inilah yang kita kenal dengan metode ilmiah. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Dengan cara ini, ya, maka kita bisa merumuskan permasalahan yang bisa fokus pada bahan tertentu misalnya ya. Yang kedua, melakukan pengamatan atau observasi dengan cara mengkaji teori atau penelitian yang sejenis, atau melakukan pengamatan langsung ya, yang terkait dengan
masalah yang hendak kita teliti. Yang ketiga, membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara ya, tapi masih harus diuji kebenarannya melalui tentunya data-data eksperimen ya. Ya, kemudian yang keempat adalah merancang dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang tadi kita sudah buat. Kemudian yang kelima, melakukan analisis data agar data yang kita hasilkan dari eksperimen kita itu mudah dibaca dan dilakukan dengan sistematis. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Tentunya kesimpulan itu berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh misalnya ya, bagaimana penerapan metode ilmiah. Misalnya ya, kita ambil satu contoh. Seseorang siswa menemukan suatu yang unik di sekitar kandang sapi, yaitu ada jagung yang tumbuh di dekat kandang lebih subur daripada jagung yang tumbuh jauh dari lokasi kandang sapi. Ya, ini menjadi satu pertanyaan ya. Jadi yang dekat lebih subur, yang jauh tidak terlalu subur ya. Nah, siswa ini dengan metode ilmiahnya dia ingin menjawab dengan melakukan langkah-langkah metode ilmiah tadi. Yang pertama, dia rumuskan masalahnya dulu ya. Siswa ini merumuskan masalah, apa yang menyebabkan jagung yang tumbuh dekat kandang sapi itu lebih subur dibanding dengan jagung yang lebih jauh tumbuhnya dari lokasi kandang sapi ya. Kemudian langkah kedua, dia akan melakukan pengamatan atau observasi. Siswa ini melakukan pengamatan dan menemukan bahwa ternyata setiap jagung yang tumbuh subur itu yang dekat kandang sapi, tanahnya bercampur dengan kotoran sapi. Dan dia melanjutkan mencari informasi dari buku, dari jurnal ya. Ternyata kotoran sapi itu bisa memberikan kesuburan tanah karena mengandung nutrisi. Kemudian dia melanjutkan membuat hipotesis. Setelah dia mengamati, setelah dia menyaksikan, dia menyimpulkan untuk sementara bahwa kotoran sapi yang menyebabkan tanaman jagung yang dekat kandang sapi itu lebih subur. Itu hipotesis yang diambil. Namun tidak cukup dengan itu. Kemudian dia melakukan atau merancang dan melakukan eksperimen. Ya, dia akan melakukan percobaan, yaitu menyiapkan beberapa buah pot untuk ditanami jagung. Jadi dia bedakan, yang pertama yang pot berwarna merah diisi dengan tanah biasa. Kemudian pot yang diberi warna hijau itu berisi tanah biasa dan kotoran sapi. Ya, jadi ada dua perlakuan ya. Kemudian semua pot tersebut ditanami dengan jagung dengan bibit yang sama, perlakuannya pun sama diberikan. Kemudian dalam perjalanannya tinggi dan besar batangnya, warna daunnya dicatat dan perkembangannya ya. Kemudian semua dari hari ke hari dicatat perkembangannya. Nah, langkah kelima melakukan analisis data ya. Setelah melakukan penelitian awal tadi, dia menganalisis semua data yang sudah dicatat dan dibuat gambaran sederhana dalam bentuk grafik. Ternyata semua jagung pada pot warna hijau tumbuh lebih subur dibandingkan dengan yang di pot berwarna merah. Ya, pot merah ini yang jauh dari kandang. Terakhir, dia menarik kesimpulan. Dia menarik kesimpulan bahwa kotoran sapi menyebabkan jagung yang tumbuh dekat kandang sapi lebih subur daripada yang tumbuh jauh dari kandang sapi. Belajar itu bukan melihat di mana kita belajar, fasilitas apa yang kita miliki, tapi belajar itu yang kita lihat adalah kesungguhan kita. Kapan kita sungguh-sungguh ikhlas untuk belajar,
kita akan menjadi orang yang sukses. Baik, terima kasih, sampai jumpa dan terus belajar di rumah. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Salam kimia.